kita bakalan ngelanjutin lagi ngebahas kisah perjalanan Ren Siosu di series Donghua The First Order ya guys ya. Waduh, episode 16 ini merupakan episode terakhir di season 1. Jadi kedepannya, kita harus nunggu season 2-nya rilis baru bisa lanjut lagi ya guys ya. Ya semoga aja nggak terlalu lama untuk season 2-nya. Oke lah, kita langsung aja bahas dulu sedikit rekap episode sebelumnya. Di saat terkepung oleh monster eksperimen serta dalam kondisi benar-benar hampir tewas, secara tidak terduga, misi ucapan terima kasih Ren Siosu berhasil dia selesaikan dengan cara berterima kasih kepada dirinya sendiri. Hal itu lantas membuatnya mendapatkan imbalan untuk membuka segel senjata tingkat tinggi, sehingga mampu dengan mudah membantai monster eksperimen. Tidak berselang lama, ketika para pasukan keluarga King tiba di lokasi baku hantam, mereka justru dikejutkan dengan kemunculan Ren Siosu membawa ratusan monster eksperimen. Lalu, gimana sih alur cerita di ending season 1 ini? Jadi, yulah, langsung aja cari posisi rebahan yang paling nyaman. Inilah waktunya kita baku hantam. Meski pasukan keluarga King yang dipimpin Suman dilengkapi dengan senjata tingkat tinggi, namun karena jumlah monster eksperimen terlampau sangatlah banyak dan gak ada habisnya, hal itu masihlah membuat mereka mengalami kesulitan luar biasa. Bahkan ada beberapa di antara para monster memiliki ketahanan tubuh luar biasa, tidak mempan meski diberondong ratusan peluru. Tidak ingin mengambil resiko mengorbankan banyak pasukan, Suman lantas meminta seluruh anggota untuk segera mundur ke dalam reruntuhan kota. Di sisi lain, sambil melarikan diri menuju benteng 113, Ren Siosu lantas menghancurkan kendaraan milik pasukan keluarga King. Tujuan Ren sendiri pastilah ingin memperlambat pasukan pergi meninggalkan Jingsan. Sementara itu, meski Suman terlihat ketakutan karena gagal melakukan tugasnya, tapi untungnya Luo tidaklah mempermasalahkan hal tersebut, serta meminta mereka untuk segera kembali ke benteng 112. Terlebih lagi, situasi di tempat ini sudah mulai tidak bisa dikendalikan. Sayangnya ketika mereka baru saja ingin cabut, salah satu pasukan melaporkan kalau kendaraan mereka tidak lagi bisa digunakan. Kejadian ini jelas membuat Luo terlihat sangat marah, bukannya menyalahkan Ren Siosu. Dia justru masih menganggap kalau si Hanculah dalang dibalik semua ini. Meski Luo terlihat sangat ingin menangkap dan membunuh si Hancu, tapi dikarenakan Jingsan mengalami bencana hebat, dia pada akhirnya memutuskan untuk segera pergi. Dalam perjalanan, Suman masih saja khawatir jika mereka kembali ke benteng, pastilah akan mendapatkan hukuman karena gagal melakukan misi. Luo bilang udah santai aja, dirinya akan mengatasi semua masalah. Kemudian Luo meminta Suman untuk segera menghubungi Luo Fett, serta memintanya untuk mengirim Zhang Jinglin secepat mungkin ke benteng 178. Pasalnya, orang-orang yang ingin membunuhnya sudah dalam perjalanan. Selain itu, mereka juga harus mengawasi Ren Siosu. Jika dia tidak mati di Jingsan, kemungkinan orang itu sedang menuju benteng 113. 怎么处理我还没想好，一定会想办法和113变。如果他没有死在径山的话，你那个人想素怎么处理？ Sementara itu di tengah perjalanan, Ren Siosu tanpa sengaja menemukan sebuah pesan dari Xiojin yang mengatakan kalau dia berterima kasih kepada Ren sudah membawa rombongan ke Jingsan. Tidak ingin nostalgia mengingat Xiojin, Ren lantas bergegas kembali ke benteng 113. 你是真的皮呀、Sementara itu di pemukiman 113, sambil beberes, Mbak Xiaoyu meminta Yuan untuk segera hudang ulah molor baik. Kalau Yuan setiap hari bisa bangun 15 menit lebih awal, maka dia bisa memiliki banyak waktu untuk melakukan apa yang dia senangi. Tapi Yuan bilang, kalau apa yang dia senangi cuma molor. 最喜欢的就是睡觉啊。 Tidak lama, Wang Fugui terlihat mendatangi mereka. Melihat kalau Fugui selalu makan ubi membuat Yuan sedikit heran. Kok elu senang amat sama ubi? Fugui lantas menjelaskan, saat dia masih kecil dan tinggal di benteng 107, mereka mengalami krisis makanan. Ayahnya lantas membawanya ke benteng 113 untuk menemui kerabat dekat. Dalam perjalanan melewati alam liar, mereka juga mengalami kesulitan untuk menemukan makanan dan hanya menemukan 2 ubi untuk dibakar. Kenangan itulah yang membuatnya sampai saat ini menyukai ubi. Wang Fugui juga bilang, dengan kepergian guru Zhang, maka pemukiman tidak lagi memiliki seorang guru. Yuan mengatakan, selama kakaknya kembali, dia bisa menggantikan guru Zhang sebagai guru.
Ucapan Yuan lantas mengingatkan Fugui dengan informasi yang baru saja dia dapat. Selain Gunung Jingsan mengalami erupsi, suatu kejadian aneh terjadi di tempat itu. Meskipun terdengar seram, tapi Yuan sangat yakin kalau kakaknya Pasila akan baik-baik saja. Melihat ada beberapa orang mengawasi tempat ini, Fugui beranggapan orang-orang itu bukanlah mengincar Yuan ataupun Xiaoyu, melainkan mengincar Ren Xiaosu. Meski Fugui tidak tahu jelas alasannya apa, tapi yang pasti, Ren sudah menyinggung keluarga Qing. Sementara itu, karena kesal jalan dan gak nyampe-nyampe ke benteng 112, Luo terlihat sangatlah kesal dan ingin membalaskan dendam kepada Xianchu. 注意人生，要走到什么时候？ Di sisi lain, terlihat ada seseorang ketakutan mendengar kabar kalau Gunung Jingsan meletus. Meski lokasi Jingsan masih jauh dari benteng 113, namun dikarenakan dirinya merupakan pegawai pabrik tambang di dekat lokasi gunung, dia mendapatkan perintah untuk melaporkan kejadian ini kepada para petugas benteng. Bersamaan dengan hal ini, kepanikan mulai terjadi di area pemukiman. Pada awalnya, Yuan terlihat terkejut dengan kedatangan kakaknya, tapi Ren memintanya untuk tetap tenang, serta bersiap-siap untuk meninggalkan tempat ini. Fugui dan Xiaoyu juga terlihat terkejut melihat Ren Xiaosu. Ren pada awalnya meminta Fugui untuk tetap berada di tempat ini sampai mereka benar-benar pergi. Namun Fugui mengatakan, kalau di luar sana ada beberapa orang yang sedang mengawasi lokasi ini. Dengan kata lain, Ren tidaklah bisa membawa Yuan dan Xiaoyu saat ini. Terlebih lagi, Guru Zhang sendiri sudah tidak ada di tempat ini. Ren lantas menegaskan, tujuannya datang kali ini untuk menyelamatkan Xiaoyu dan Yuan. Pasalnya, sebentar lagi bencana akan menimpa pemukiman 113. Ucapan barusan jelas membuat Fugui merasa panik serta beranggapan, apakah Ren menemukan sesuatu di Gunung Jingsan? Tidak ingin mengambil resiko, Fugui lantas memohon kepada Ren untuk mengizinkan dirinya dan anaknya ikut bersamanya. Selain dia memiliki banyak obat-obatan, dia juga memiliki banyak uang, serta bukanlah seorang beban yang tidak berguna. 知道，跟着你能活下来，我不惦记你的钱，快去快回。 Singkatnya, Yuan lantas memberikan salah satu benda peninggalan Guru Zhang, di mana benda tersebut berupa koin emas bertuliskan 178. Melihat hal ini, jelas membuat Ren bertanya-tanya, sebenarnya apa yang sedang terjadi? Yuan menjelaskan, pada saat itu, Paman Fugui adalah satu-satunya orang yang membantu mereka dari anggota militer 113. Meski Guru Zhang tidak mengungkapkan identitasnya, namun dia harus kembali ke benteng 178. Di tengah percakapan, Xiaoyu terlihat selesai mempersiapkan beberapa stok makanan yang akan mereka bawa. Tidak hanya itu, Xiaoyu juga mengatakan daging tersebut baru saja dia awetkan, sehingga berguna bagi mereka nantinya. Kemudian Yuan bertanya kepada sang kakak, apakah perjalanan ini akan sangat berbahaya? Menurut analisa Ren, penduduk benteng 113 mungkin bisa mengandalkan pertahanan benteng, namun pemukiman tidaklah mampu bertahan, bahkan tidak ada tempat untuk bersembunyi. Dengan alasan ini, jalan satu-satunya adalah membuka pintu gerbang serta membiarkan pengungsi memasuki benteng. Tapi sayang, para militer pastilah tidak akan membukanya. Tidak lama, ketika para warga terlihat dilanda kepanikan bahkan berlari meninggalkan rumah mereka masing-masing, Ren justru bergegas untuk segera meninggalkan tempat ini. Menyadari ada 3 orang yang sedang memantau pergerakannya, Ren tanpa pikir panjang langsung membunuh mereka. Melihat monster serangga menuju ke arah benteng, seluruh anggota militer bersiap-siap dalam kondisi perang. Sementara para warga masihlah terlihat khawatir serta meminta petugas untuk membuka pintu gerbang. Meski pada awalnya kondisi kembali stabil, tapi nyatanya monster serangga secara barbar ingin menerobos masuk ke benteng 113. Hal ini jelas membuat semua warga terlihat panik, bahkan mereka memutuskan untuk menjauh dari lokasi benteng. Di sisi lain, Ren akhirnya berhasil mengevakuasi beberapa penduduk, tapi melihat anak Fugui tiba-tiba lemas capek nggak kuat jalan, Ren lantas menghampirinya dan mengecek barang bawaannya. Dia mengatakan, ngapain lu banyak-banyak bawa obat-obatan, bukannya bawa emas sama duit aja, gitu katanya guys. Fugui beralasan, uang ataupun emas bukanlah segalanya, yang dia inginkan hanyalah bisa bertahan hidup. Terlebih lagi, semua obat-obatan yang dia bawa bisa ditukarkan menjadi uang nantinya. Di tengah percakapan ini, mereka tiba-tiba dikejutkan dengan reruntuhan tebing yang berjatuhan. Dampak hancurnya tebing juga dialami benteng 113, bahkan beberapa penduduk mencoba untuk melarikan diri. Tapi sayang, hal tersebut percuma saja. Pasalnya, serangan monster yang terus berdatangan seketika menghancurkan benteng 113. Begitulah alur cerita The First Order episode 16 kali ini sekaligus ending season 1 ya guys ya.
Gimana guys, dak-dikduk gitu ya kan ngelihat kisah perjalanan Renshiosu? Selain dia berhasil melarikan diri dari hutan Jingsan serta menghancurkan beberapa kendaraan milik keluarga King, Ren juga berhasil mengevaluasi beberapa penduduk sekitar dari Benteng 113. Tapi sayang, hal ini tidaklah berjalan lama. Pasalnya, para monster yang terus berdatangan secara barbar menghancurkan benteng serta para penduduk sipil. Tapi Mimin masih penasaran, monster apa sih yang masih ngumpet di bawah tanah? Coba yang udah baca novel, kasih tahu Mimin, terus tulis di kolom komentar ya. Oke lah, segitu dulu alur cerita kali ini. Makasih banyak yang udah nonton sampai habis dan jangan lupa subscribe. Di sini Frank pamit, sampai jumpa lagi and bye bye.